Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semua? Mudah-mudahan para sahabat semua senantiasa sehat, senantiasa lancar semua urusannya. Kali ini para sahabat semua masih tetap ditemani oleh Pak Toto di channel Rumah Cerita. Pak Toto kali ini akan membacakan sebuah cerita kiriman dari Erik Muhammad. Dan cerita kiriman dari Erik Muhammad ini berjudul Arwah Penjaga Gudang. Namun sebelum Pak Toto melanjutkan ceritanya, silahkan para sahabat untuk menekan tombol subscribe yang di bawah. Karena nanti jika para sahabat sudah menekan tombol subscribe, maka jika channel ini upload cerita terbaru, maka para sahabat akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan. Dan jangan lupa juga, silahkan para sahabat yang sedang ngopi diseruput dulu kopinya biar mendengarkan cerita ini lebih asik lagi. Baik, cerita dimulai. Saat itu Aldo yang tengah bekerja di sebuah gudang di daerah Cilengsi, Bogor, dalam sebuah shift. Biasanya tugas keamanan yang jaga ada 3 orang. Karena kebetulan petugas satpam yang ada di gudang itu ada 6 orang, dan itu terbagi dalam 2 shift. Makanya setiap shift terdiri dari 3 orang. Saat itu Aldo yang berusia 24 tahun dipasangkan dengan Jaka dan Ridwan. Bulan Jaka saat itu usianya sama, yaitu 24 tahun. Sedangkan Ridwan usianya 27 tahun. Ridwan yang usianya 27 tahun saat itu sebagai ketua tim. Dan ketika mereka berjaga, mereka biasanya kumpul di pos penjagaan yang posisinya ada di depan dari gudang itu, tapi masih di dalam gerbang gudang. Mereka biasanya memulai tugasnya sekitar jam 6 sore. Namun jam 6 kurang seperempat mereka sudah harus ada di lokasi untuk penyerahan tugas dari mereka yang shift pagi. Saat itu mereka datang kurang lebih pukul 6 kurang seperempat. Ya, saat itu yang datang baru Aldo dan Ridwan, sedangkan Jaka saat itu belum terlihat. Dan Jaka saat itu datangnya terlambat karena datangnya Jaka saat itu baru sekitar jam 7:30 malam. Namun karena saat itu yang datang hanya 2 orang, yaitu Aldo dan Ridwan, kedua orang itu akhirnya menerima Jaka untuk kerja. Biasanya kalau dalam kondisi yang tidak seperti ini, telat seperempat jam, Jaka tidak diperbolehkan untuk masuk dan bekerja. Malam itu sekitar jam 8 malam, Jaka dan Aldo kemudian berkeliling mengelilingi bangunan gudang. Dan ketika mereka berada di belakang gudang, tepatnya di sebuah gudang genset, saat itu mereka berhenti sejenak karena malam ini begitu dingin. Hari ini adalah hari Rabu dan tadi habis hujan seharian sehingga malam ini rasa dingin bagi mereka. Aldo kemudian berkata kepada Jaka, "Cek, depan yuk kita ngopi dulu. Kayaknya nih kita agak kantuk dan sedikit anget, ngopi-ngopi dulu," kata Aldo mengajak Jaka ke depan. Dan biasanya jika diajak seperti ini, Jaka tidak pernah menolak. Namun saat ini agak berbeda dengan Jaka. "Sudah, kamu dulu yang ke depan, biar aku di sini. Kayaknya aku lagi malas ngopi nih," kata Jaka. "Wah, tumben kamu. Biasanya kamu paling dahulu kalau diminta untuk ngopi. Kok tumben ini nolak?" kata Aldo kemudian. Saat itu Jaka hanya terlihat tersenyum. Aldo kemudian menuju ke depan, menuju ke pos satpam. Dan saat itu Ridwan yang menjadi ketua regu menanyakan kepada Aldo di mana Jaka saat ini.
Aldo kemudian memberitahukan kepada Ridwan bahwa mereka masih ada di belakang gudang, tepatnya di samping mesin genset. Saat itu dan biasa-biasa saja karena Ridwan pun menganggap bahwa situasinya memang mungkin si Jaka sedang tidak ingin ngopi. Ya sudah, biarin aja, kalau mau ngopi aja dulu. Tapi kamu jangan lama-lama, nanti kasihan Jaka di belakang nunggu sendirian. Atau kalau perlu kamu bawa deh gelas kamu ke belakang, kata Ridwan. Dan karena tidak enak dengan Jaka yang saat ini sendirian di belakang, maka Aldo kemudian membawa gelas yang berisi kopi ini untuk ke belakang untuk menemani Jaka. Dan setelah Aldo sampai di belakang, saat itu dia langsung melihat ke arah Jaka. Cek, kamu pakai parfum apa sih, kok baunya beda banget? Parfumnya kayak perempuan lu, bau kembang, kata Aldo sambil sedikit bercanda. Enggak, aku nggak pakai parfum kok. Biasa saja. Nggak pakai parfum atau bau-bauan, kata Jaka kemudian. Saat itu Aldo kemudian berkata bahwa dirinya saat itu mencium aroma bunga melati yang begitu kuat dari Jaka. Wah, gimana Jack? Ini aku nyium bau bunga melati, Jack. Kuat banget. Makanya aku bilang kamu kayak perempuan. Enggak, aku nggak pakai apa-apa kok. Masa iya aku pakai parfum begitu? Kata Aldo kemudian tidak memperpanjang percakapannya itu. Kemudian dia sambil membawa kopinya itu, dia berjalan mengitari tempat itu. Beberapa langkah setelah Aldo dan Jaka meninggalkan area mesin genset, di situ dia melihat ada seperti pohon randu. Pohon randu yang sedemikian tinggi itu, jika siang biasanya mereka tidak menaruh kecurigaan apapun. Namun malam ini agak berbeda, karena tiba-tiba saja dari arah pohon randu ini dia mendengar seperti ada suara tawa yang tidak jelas. Namun ketika mereka semakin mendekati ke pohon randu itu, suara tawa ini terdengar semakin jelas. Dan ketika itu Aldo tampak beringsut ke belakang, karena setelah dilihatnya beberapa saat nampak ada seorang perempuan tengah duduk sambil menjuntikkan kakinya dari salah satu dahan pohon randu itu. Saat itu Aldo tidak berani untuk menatap sosok itu, karena hanya melihat sekilas saja Aldo saat itu sudah sedemikian takutnya dengan sosok yang dilihatnya itu. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam diri Jaka. Jaka yang biasanya lebih penakut dari Aldo, malam itu terlihat biasa saja. Sepertinya Jaka tidak begitu ketakutan dengan sosok yang saat ini terlihat di depan mereka. Aldo kemudian beringsut dan menarik tangan Jaka untuk menjauhi tempat itu, dan mereka kemudian berjalan ke arah depan pintu gudang. Lama kemudian telah sampai di depan pintu gudang yang tak jauh dari pos penjagaan yang mereka tempati. Kenapa kalian tampak ketakutan? Kok sampai pucat gitu? Tanya Ridwan kepada Jaka dan Aldo. Iya pak, tadi aku di belakang lihat kuntilanak di pohon randu, kata Aldo berikutnya. Saat itu Jaka tampaknya tidak memberikan ekspresi apa-apa. Bahkan ketika ditanya oleh Ridwan, biasanya Jaka yang cukup banyak bicara, malam itu hanya menjawab sekenanya saja. 1-2 pertanyaan dijawab dengan 1-2 jawaban. Malam itu Jaka terlihat begitu kaku untuk Ridwan dan Aldo. Jack, kamu kok malam ini agak aneh sih Jack? Tanya Aldo kepada Jaka. Namun Jaka saat itu tidak merespon apa yang dikatakan oleh Aldo. Jaka tampak hanya tersenyum saja mendengar perkataan dari Aldo. Dan saat itu Ridwan kemudian berkata kepada Jaka, udah Jack, kalau gitu biar kamu keliling dengan aku, nanti Aldonya biar gantian jaga di pos ini. Ridwan kemudian datang lagi ke belakang bersama dengan Jaka. Dan ketika di belakang, saat itu mereka masih tetap menjumpai sosok makhluk yang sedang duduk di salah satu dahan pohon randu.
Dan sama seperti tadi, Ridwan pun nampak itu ketakutan, namun Jaka masih tetap tidak menampakkan ekspresi ketakutannya. Kali ini Ridwan yang dibuat kaget dengan sikapnya si Jaka, karena biasanya Jaka adalah orang yang paling penakut di antara ketiga orang ini. Dan setelah mereka kembali ke pos jaga, akhirnya Ridwan pun menceritakan kejadian yang dialaminya itu kepada Aldo. Malam itu mereka tampak tersenyum-senyum saja. Jam telah menunjukkan pukul 11 malam. Kali ini di depan pos penjagaan, mereka mendengar pelan-pelan seperti ada suara perempuan yang sedang menangis. Ridwan dan Aldo saat itu sudah begitu ketakutan dengan adanya suara itu, karena mereka langsung menebak bahwa apa yang mereka lihat di belakang pasti saat ini muncul di depan mereka. Dan benar saja, lama kemudian mereka pun melihat sosok yang tadi dilihatnya di belakang. Jaka yang saat itu ekspresinya biasa saja, kemudian diminta tolong oleh Aldo dan Ridwan secara bersamaan. Jack, kalau kamu berani tolong usir dia dong, Jack. Kasihan nih kami ketakutan banget, tolong dong kalau kamu berani usir dia, kata Ridwan. Jaka kemudian maju dan mendekati sosok yang kini telah berada di salah satu pohon yang ada di samping pos penjagaan. Nampak saat itu Jaka seperti berbicara dengan sosok itu, namun Aldo dan Ridwan saat itu tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Jaka. Dan tak lama kemudian sosok perempuan itu kemudian hilang dari pohon yang ada di tempat itu. Aldo dan Ridwan tampak terkejut dengan perubahan sifat dari Jaka. Jaka yang selama ini penakut, tetapi malam ini semuanya nampak berubah. Dan ketika hari telah semakin pagi, kejadian-kejadian aneh masih terus mereka dengar. Suara-suara aneh terus mereka dengar, walaupun saat itu mereka tidak melihat perwujudan apapun. Dan ketika jam pergantian shift telah tiba, saat itu mereka sudah tidak melihat lagi sosok Jaka. Saat itu Ridwan dan Aldo begitu heran, apa mungkin Jaka langsung pulang ya? Soalnya ini si Jaka juga belum ngisi absen, masa iya sih datang nggak ngisi absen tapi kok pulang gitu aja, pikir Aldo dan Ridwan. Ya, absen yang ada di tempat itu adalah absennya menggunakan sidik jari, sehingga semalam memang waktu datang si Jaka juga tidak absen sidik jari, kemudian saat pulang juga tidak absen dengan sidik jari. Hal ini cukup membuat kedua orang temannya Jaka ini heran, karena jika mereka tidak absen dengan sidik jari, maka hari itu mereka tidak dihitung bekerja. Namun hal itu tetap mereka tahan saja, dan saat itu Ridwan yang merupakan pimpinan grup menulis kedatangan Jaka ini dengan menggunakan absen manual. Jam telah menunjukkan pukul 7 pagi. Saat itu mereka telah berada di rumah masing-masing. Aldo kemudian dikejutkan oleh sebuah informasi dari salah seorang karyawan gudang. Karyawan gudang itu datang ke kontrakan Aldo dan saat itu memberitahukan jika Jaka meninggal dunia. Aldo kemudian memberitahukan hal ini kepada Ridwan, dan Ridwan pun kaget dengan informasi yang diberitakan oleh Aldo. Dan saat itu mereka langsung bergegas menuju ke rumahnya Jaka. Dan mereka begitu terkejutnya ketika saat itu benar mereka mendapati sosok Jaka ini sudah tak bernyawa. Orang tua dari Jaka yang bernama Ibu Aminah saat itu memberitahukan jika Jaka kemarin meninggal sekitar jam 6:30 malam. Karena setelah itu Jaka tidak langsung dimakamkan, namun karena menunggu kerabatnya, Jaka terpaksa dimakamkan pagi ini. Aldo dan Ridwan yang mendapati informasi ini tentu saja dibuat kaget bukan kepalang, karena semalam mereka masih bekerja bersama dengan Jaka. Mas Ridwan, siapa yang jaga sama kita semalam, Mas? Kata Aldo kepada Ridwan.
Irfan saat itu pun tidak bisa memberikan jawaban kepada Aldo dengan kejadian yang semalam, walaupun akhirnya mereka sadar mungkin memang Jaka yang ditemuin mereka semalam, yang bekerja dengan mereka semalam ini memang Jaka yang sudah berbeda. Karena jika Jaka yang biasanya adalah Jaka yang agak penakut dan karakternya berbeda, namun Jaka yang semalam memang berbeda dengan Jaka yang biasa bekerja dengan mereka. Nah, para sahabat, itulah cerita yang bisa Pak Toto sampaikan kali ini. Mudah-mudahan cerita ini menghibur para sahabat semua, dan jangan lupa para sahabat klik subscribe untuk channel ini, karena nanti para sahabat akan mendapatkan notifikasi jika channel ini upload berita atau upload cerita-cerita terbaru, dan biar adminnya juga tambah semangat. Baik, akhirnya Pak Toto mengucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.